saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, menyiapkan diri kita agar ibadah kita dapat layak di hadapan Tuhan. Sebelum itu saya akan bangkit berdiri. Kita akan saat teduh terlebih dahulu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Kita telah masuk di dalam rumah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sujud. Kita harus melupakan segala sesuatu yang kita alami dalam keseharian kita. Kita mau fokus di dalam beribadah dan kita mau fokus untuk memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, Tuhan Allah hadir. Kasihilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengepit aku. Seru-seruku menggeledah aku sepanjang hari. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepada bersama-sama.
hati kami dapat berfokus pada nama Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar saudara-saudara kami ya Tuhan yang masih di perjalanan, kalau Tuhan datang tempat ini dengan selamat di perjalanan. Ya Tuhan, kalau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita itu sangat lemah dan kita miskin. Kita tidak punya hal yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita pasti akan gagal kalau Tuhan tidak menyertai kita. Dan kita di dalam kehidupan kita pasti selalu melakukan dosa. Walaupun itu dosa yang menurut kita dosa kecil, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita pujikan satu pujian, Aku Datang ke Salib. Terima kasih Tuhan.
Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya dan salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Petunjuk hidup baru terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-57. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dosa-dosa kita telah dihapus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hanya darah Yesus saja kita dapat selamat, bukan dengan barang yang mungkin kita sekarang ada seperti emas, perak, ataupun hal yang lainnya yang ada di dunia ini. Tapi hanya oleh darah Yesus saja kita berkeselamatan. Untuk meresponi petunjuk hidup baru dan berita anugerah, mari kita pujikan satu pujian hanya oleh darah Yesus dengan nomor 100. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang ada dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dari kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
berdoa mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap jemaat dapat diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus setiap kita umat percaya. Yang kedua, berdoa untuk pengembangan pelayanan di roti hidup agar Tuhan memimpin sesuai dengan kehendak-Nya. Doakan agar setiap kita sebagai jemaat dapat mengambil bagian dalam pengembangan pelayanan. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, agar tetap dapat pemeliharaan Tuhan, terlebih di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah tetap dapat dalam keadaan aman dan damai. Mari kita berdoa dengan pokok doa yang tiga pokok doa ini, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sampai terus. Kita akan menyanyikan satu pujian ajar firman Tuhan. Amin.
Syukur kami naikkan di hadapan ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk setiap jemaat Tuhan boleh dapat hadir di gereja yang kudus di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Namun kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas di dalam memahami, di dalam mengerti firman-Mu itu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir maupun yang masih dalam perjalanan. Tuhan Kau berkati mereka timbangkan di tempat ini dengan keadaan selamat. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu manusia yang lemah, manusia yang terbatas, penuh dengan kehinaan ya Tuhan. Untuk itu mohon hikmat yang berasal dari Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam berkata-kata, menyampaikan suara Tuhan saat ini. Berkati ya Tuhan untuk pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi jalan kehendak kami. Berbicara Tuhan kepada setiap kami jemaat yang hadir saat ini, karena kami sudah membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mau mendengarkan sabda Tuhan dalam hidup kami. Doa kami hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sudah berada di dalam ketiga hari di bulan April ini. Tidak terasa kita sudah 4 bulan di dalam tahun 2022 ini. Tuhan izinkan kita bisa beribadah bersama-sama di dalam memperingati bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu untuk menebus setiap kita umatnya yang penuh dengan dosa. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan dan Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-46. Saya mengajak kita sekali lagi membuka Alkitab kita atau HP suci kita di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-46. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-39. Bapak Ibu saudara-saudari membacakan ayatnya yang ke-40 dan sampai nanti kita di ayatnya yang ke-46. Dengan duduk berkok di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seekor lempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Maka kamu tidur, bangunlah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan."
Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, pagi hari ini kita berbicara tentang Yesus bergumul. Yesus bergumul. Tentu Bapak Ibu, setiap manusia atau semua manusia tidak luput yang namanya bergumul. Bahkan setiap kita yang hadir saat ini pasti memiliki pergumulan. Tidak ada satupun yang berkata saya tidak memiliki pergumulan. Setiap manusia atau semua manusia pasti memiliki pergumulan. Pergumulan tentu berbeda-beda atau bermacam-macam yang seseorang alami, yang seseorang miliki. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua manusia tanpa terkecuali memiliki yang namanya pergumulan. Pergumulan satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tapi semua itu adalah hidup di dalam pergumulan. Namun di dalam tema kita hari ini kita melihat, atau di dalam pembacaan kita hari ini kita membaca dan menyimak dan menyatakan di sana bahwa Yesus bergumul. Tentu Bapak Ibu di dalam memahami hal ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan. Seringkali kita mendengarkan pertanyaan yang pada umumnya, kok Tuhan Yesus bergumul? Kok Tuhan bergumul? Tentu ini banyak pertanyaan-pertanyaan ini kita mendengarkan. Orang bertanya, kok Tuhan bergumul? Katanya Tuhan, tapi kok bergumul? Baik kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus pasti ada pertanyaan ini. Katanya Tuhan bergumul, dan juga dengan agama yang berbeda kan? Pasti mereka kata, katanya Tuhan, tapi kok bergumul? Apakah itu benar? Katanya Tuhan bergumul. Tentu pertanyaan yang lainnya, mengapa Yesus bergumul? Apa yang sedang digumulkan oleh Yesus? Bagaimana Yesus menghadapi pergumulannya? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat melihat bagaimana Yesus ini bergumul dan mengapa Yesus bergumul dan kenapa Yesus bergumul. Perlu kita pahami Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita belajar tentang doktrin Kristologi atau tentang belajar tentang Kristus, kita memahami, kita melihat bahwa Yesus memiliki dua natur di dalam satu pribadi. Yesus ini adalah memiliki dua natur di dalam satu pribadi, yaitu Dia adalah 100% Allah, Dia juga adalah 100% manusia. Sekali lagi, Yesus memiliki dua natur dan satu pribadi, yaitu ada natur ilahi dan juga memiliki natur kemanusiaan. Lalu dalam hal ini kita memahami, di dalam pembacaan hari ini kita melihat tentang bagaimana natur kemanusiaan Yesus. Dia juga adalah manusia, dia dapat merasakan kesakitan, dia bisa juga merasakan keletihan, dia juga bergumul, dan dia juga merasakan kelaparan, haus, makan, minum. Bahkan juga dia merasakan kesedihan, bahkan dia juga menangis. Inilah Yesus di dalam kemanusiaannya. Dia juga sama seperti kita pada umumnya. Dia merasakan namanya sakit, lapar, haus, sedih, menangis. Dan hari ini kita melihat di dalam kondisi Yesus, di dalam keadaan dia sebagai manusia, dia juga bergumul. Bukan hanya kita yang bergumul Bapak Ibu,
juga bergumul di dalam keadaan dia sebagai manusia. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Namun ada perbedaan antara kita sebagai manusia biasa dengan Yesus. Kalau Yesus dalam kemanusiaannya yang tidak pernah berdosa. Itu yang membedakan kita di dalam natur kemanusiaan Yesus. Yesus tidak pernah berdosa karena dia adalah lahir dari Allah, dikuduskan. Tapi kita adalah hidup di dalam keberdosaan. Nah, di dalam ayat ini atau di dalam Lukas ini kita belajar mengapa Yesus bergumul, apa yang sedang digumulkan oleh Yesus, dan bagaimana Yesus menghadapi pergumulan ini. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita belajar, dan bagaimana kita meneladani, meniru Kristus itu di dalam dia bergumul sebagai manusia. Ini yang harus kita nanti terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana Yesus menghadapi pergumulan, bagaimana sikapnya, bagaimana responnya di dalam menghadapi setiap pergumulan yang sedang dialami. Kalau kita membaca apa yang sedang digumulkan oleh Yesus, mengapa Yesus bergumul? Karena pergumulan Yesus bukanlah pergumulan yang biasa-biasa. Yesus bergumul karena sebentar lagi dia akan diserahkan untuk menjadi korban penebus dosa. Dan di sana dia akan mengalami penderitaan, siksaan, bahkan mati sampai di atas kayu salib. Dan pergumulan itu bukan pergumulan yang biasa. Pergumulan Yesus adalah dia bergumul di dalam menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Dia harus menanggung murka Allah. Dan murka Allah itu bukan hanya seperti pergumulan kita. Murka Allah itu adalah sangat dahsyat. Pergumulan Yesus sangat berat. Dia bergumul. Dia akan mengalami keterpisahan dengan Bapa. Karena Bapa meninggalkan dia. Karena Yesus harus menanggung murka Allah. Itulah yang digumulkan Yesus. Itulah yang sedang dia bergumul. Karena dia tahu bahwa hal itu tidak gampang berjalan. Tanggung jawab itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena dia harus menjalani. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup. Bukan main Bapak. Dia harus rela mati di atas kayu salib. Ini adalah taruhan, ini adalah pengorbanan yang sesungguhnya. Sehingga dia bergumul. Dia memiliki pergumulan yang luar biasa. Dia sangat takut karena dia harus menerima murka Allah itu. Dia harus menanggung semua dosa kita. Sebenarnya dia tidak berdosa. Sebenarnya bukan dia yang menanggung semua itu. Tapi karena dia mengasihi kita, karena dia peduli dengan kita, dan dia merelakan dirinya, merelakan seluruh hidupnya, merelakan seluruh jiwanya untuk menanggung semuanya itu. Takluk dibawa kehendak Allah. Saudaraku, mari kita melihat bagaimana Yesus bergumul, dari mana, dari awal bagaimana Yesus bergumul. Dikatakan di dalam pembacaan kita, kalau kita membaca baik di dalam Matius, Markus, dan juga di dalam Lukas ini, menceritakan bagaimana Yesus bergumul. Di mana setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya menetapkan perjamuan malam atau setelah merayakan Paskah, dan di sana Yesus berkomunikasi dengan para muridnya dan menyatakan bahwa di antara 12 orang murid
ada salah satu di antaranya yang berkhianat menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang berdosa. Dari situlah Yesus mengetahui dan dari situlah Yesus merasakan ada sesuatu hal yang perlu dikumpulkan di dalam kehidupannya. Karena sebentar lagi dia akan mengalami penindasan, penderitaan, dan hal itu bukan hal yang mudah. Ketika dia memberitahukan bahwa di antara kedua belas para murid ada salah satu orang atau seorang di antara para muridnya, salah seorang di antara mereka akan mengkhianati Yesus. Siapa dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Setelah mereka di dalam menjelaskan tentang siapa yang mengkhianati dia di antara para murid, dikatakan Yesus pergi menuju ke Bukit Zaitun, yaitu di Taman Getsemani. Dari situ dia sudah merasakan dan situ dia sudah bergumul bahwa sebentar lagi dia akan mengalami derita yang sangat dahsyat. Ketika dia sampai di sana dikatakan dia berkata kepada muridnya atau memerintahkan para muridnya untuk berdoa supaya para muridnya yang 11 lagi ini tidak jatuh ke dalam pencobaan ketika ada hal yang menggoncang kehidupan mereka. Para muridnya diperintahkan untuk berdoa dan Yesus juga berdoa. Di sana dikatakan kalau kita membaca di dalam ayat yang 39 dan juga 40, dia memerintahkan para muridnya untuk berdoa dan juga dia menjauhkan diri dari para muridnya dengan jarak diperkirakan seperlembar batu. Kalau diukur dengan langkah 50 sampai 60 langkah. Artinya kalau para muridnya ada di pintu kamar untuk berdoa, Yesus menuju ke dalam sekitar 60 langkah maju ke depan untuk berdoa seperti ini. Dikatakan seperti biasanya Yesus dia berdoa kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya ketika dia mengalami pergumulan yang berat, ketika dia mengalami satu kesulitan di dalam hidupnya baru dia berdoa. Tapi Yesus seperti biasanya dia membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa dan mengajak juga para murid. Bukan hanya pada saat ketika dia merasakan ada sesuatu hal yang dia alami, yang akan sebentar lagi dia tangguh, baru dia berdoa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-39. Lalu Yesus pergi. Dan pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, sebelumnya atau jauh sebelumnya sudah kebiasaan Yesus. Dia harus berdoa kepada Bapa, membangun relasi pribadi. Lalu di sana dikatakan ketika dia sedang bergumul, ketika dia sedang berdoa, lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang dari langit, menampakkan diri kepada Yesus. Lalu di tengah-tengah ketika dia melihat malaikat Tuhan itu, Yesus semakin takut dan semakin bergetar. Dikatakan Yesus semakin gemetar karena dia tahu bahwa hal yang akan terjadi bukan hal yang mudah, bukan hal yang biasa saja. Dia akan menanggung penderitaan sampai disalibkan dan seterusnya. Dikatakan Yesus semakin takut dan gemetar, bahkan dikatakan bulunya bertetes di tanah seperti titik. Artinya ada keguncangan yang luar biasa di dalam pribadi Yesus.
terjadi, tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Ketika dia mengalami pergumulan, dia datang kepada Bapa. Dia memohon kepada Bapa. Kalau kita melihat apa isi doa Yesus kepada Bapa, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-43 sampai 44. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang akan terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan mati bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bergeser. Ketika dia sedang berdoa, dia memohon, "Jikalau boleh, cawan ini lalu daripada." Artinya, kalau boleh, hal yang sedang dia kumpulkan ini dilakukan daripada. Karena dia sebagai manusia juga dia takut menghadapi penderitaan dan penyaliban itu. Secara kedagingannya manusia dia tidak sanggup menanggung semuanya itu. Sehingga dia berdoa, memohon kepada Bapa, "Kalau boleh, cawan ini lalukan atau jauhkan dari saya, tapi jangan kehendak saya, melainkan kehendak Bapa." Di dalam kemanusiaan Yesus juga dia takut menghadapi penderitaan. Sehingga dia berkata, "Jikalau boleh, cawan ini lalukanlah." Cawan yang dimaksud di sini adalah cawan murka Allah. Inilah yang dihadapi Yesus, cawan murka Allah. Dia harus menanggung murka Allah. Karena itulah kehendak Bapa di dalam kehidupan, menggantikan manusia yang berdosa. Yesus menanggung semua itu. Dan di saat itu dia mengalami keterpisahan dengan Bapa. Karena Bapa menganggap Yesus adalah manusia berdosa. Dan Bapa tentu tidak bersatu dengan manusia. Disinilah awalnya Yesus di dalam pergumulan ini mengalami keterpisahan dengan Bapaknya sampai mati nanti di atas kayu salib. Bapa tidak lagi bersama dengan dia karena dia harus taat di bawah murka. Inilah yang digumulkan Yesus. Di dalam pergumulan itu dikatakan dia mengeluarkan keringat darah. Artinya pergumulannya bukan hanya sekedar bergumul, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar berdoa, tapi sungguh-sungguh di dalam pergumulan itu merasakan kegentaran, ketakutan yang luar biasa, karena dia tahu bahwa hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh Bapa. Sehingga malaikat pemandangan dari langit memberikan dia kekuatan di dalam menjalani apa yang dikehendaki Bapa di dalam hidup. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam dia bergumul, dia mengeluarkan tetesan darah di seluruh tubuhnya. Secara ilmu kesehatan, terjadinya keringat darah atau hemahidrosis ini akibat penyempitan atau pengindaran kekejar atau pembuluh darah yang tidak normal, atau adanya perpecahan darah atau pembuluh darah di dalam tubuhnya, sehingga darah itu mengalir melalui kelenjar keringat. Artinya Yesus bergumul bukan hanya
tidak bergumul, dia sungguh-sungguh bergumul dan saling merasakan ketakutan. Cara ilmu kedokteran, seseorang mengalami keringat darah ketika dia berada di dalam tingkat tinggi stres dan takut. Jadi artinya Yesus sedang dalam ketakutan yang sangat tinggi, sehingga pembuluh darahnya pecah dan keluar melalui peluang. Ini bukan main, bukan asal-asalan. Jadi Yesus bergumul dengan serius, Bapak Ibu, karena dia tahu tugas yang diberikan Bapa bukan main, tapi sungguh membuat ketakutan yang luar biasa. Di sana kita melihat bahwa Yesus ketika dia dikuatkan oleh malaikat Tuhan, dia semakin ketakutan dan dia semakin sungguh-sungguh di dalam dia berdoa. Dikatakan setelah dia berdoa yang pertama kalinya, dia kembali kepada para muridnya untuk melihat bagaimana para murid. Apa yang dilakukan para murid? Para murid sedang asik tidur. Kalau gurunya tadi memerintahkan untuk berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan, tapi para muridnya tidak sanggup untuk berjaga-jaga untuk berdoa. Dikatakan Bapak Ibu di dalam Matius pasal 26, di sana kita melihat bagaimana Yesus dalam bergumul ini bukan hanya sekali untuk berdoa, tapi di dalam Getsemani dikatakan dia berdoa selama 3 kali. Dia berdoa berulang-ulang. Ini adalah menunjukkan bahwa Yesus di dalam pergumulan yang serius. Kalau dia di dalam doanya yang pertama, dia berkata, "Jikalau cawan ini lalu daripadaku." Tapi di dalam doanya yang kedua, dia katakan, "Jikalau cawan ini tidak lalu, kecuali kalau saya minum." Artinya, kalau Yesus di dalam doanya yang pertama dia memohon Tuhan menjauhkan hal itu terjadi di dalam hidup. Sekarang di dalam doanya yang kedua sampai doa yang ketiga, dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan dia siap menanggung apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Mari kita coba lihat di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39, 42 dan 44. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39, 42 dan 44. Inilah doa Tuhan Yesus ketika dia sedang bergumul di taman Getsemani. Saya bacakan untuk kita semua. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa yang kedua di pasal 40 ayat yang 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini ada, tidak mungkin lalu, kecuali kalau tidak aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Yang ketiga, berdoalah untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa ini juga. Artinya, ketika dia bergumul dan sedang berdoa, di dalam doanya pertama dia meminta untuk dijauhkan dari cawan murka Allah. Tapi ketika dia sudah diberikan kekuatan oleh malaikat Tuhan yang turun dari langit, dan di dalam doanya yang kedua dan ketiga, dia pasrah melakukan kehendak Bapa. Di sinilah Tuhan Yesus menaklukkan kedagingan yang dia sebagai manusia. Di sini Yesus menaklukkan keinginannya, menaklukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa, bukan meninggikan keinginannya, bukan menaklukkan kehendak Bapa di bawah kehendak. Inilah cara Yesus dalam dia bergumul. Ketika dia sudah tahu
untuk menanggung semua dosa manusia. Ketika Yesus tahu bahwa ini yang dikehendaki oleh Allah, ini yang dikehendaki oleh Bapa, dia mengubah permohonannya. Kalau dia meminta tadi supaya cawan muka Allah dijauhkan daripadanya, sekarang dia pasrah. Dia harus melakukan kehendak Bapa itu. Dia harus menaklukkan semua keinginannya, membuang semua keinginannya. Tapi dia taat melakukan kehendak Bapa itu tanpa lagi memberontak. Karena dia tahu ini kehendak Tuhan, ini kehendak Bapa di dalam hidup saya. Inilah yang dilakukan Yesus di dalam kemanusiaannya. Dia menaklukkan segala keinginannya, segala kehendaknya dibawa ke kehendak Bapa. Yang mau taat sungguh-sungguh melakukan. Disinilah kita belajar bagaimana kita di dalam. Kalau Yesus bergumul, ketika dia mengalami pergumulannya yang pertama tadi dia pergi, datang menghampiri Bapa untuk berdoa, menyerahkan setiap pergumulan yang sedang dia alami. Dia berdoa, dia memohon Tuhan untuk menolongnya. Tapi ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menguatkan serta memberitahukan bahwa kehendak Tuhan inilah yang akan terjadi, Yesus mengerti, dia tahu ini yang harus dilakukan. Ketika dia sudah tahu mengerti kehendak Bapa, dia pasrah, dia harus melakukan semua. Dia melakukan semua. Inilah yang harus kita tiru, ini yang harus kita teladani sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, saat kita mengalami badai kehidupan, kemana kita pergi? Kemana kita harus mengarah? Kristus memberikan contoh, Kristus memberikan teladan bagi kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, pergilah datang kepada Bapa. Berdoalah, bangun relasi pribadi dengan Tuhan. Bisalah kamu berkomunikasi, bisalah kamu bergeluh kepada Yesus. Ceritakan apa yang kau sedang bingung. Ceritakan apa yang sedang kau alami. Dan ketika engkau sudah berbicara, dengarkan juga Tuhan berbicara apa yang Tuhan kehendaki di dalam. Jangan sampai kita juga memohon, tidak pernah mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Namanya saja dikatakan doa adalah komunikasi. Artinya ketika kita berdoa, kita juga berikan kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam. Demikian juga Yesus saat itu. Ketika dia memohon, cawan ini kalau boleh dijauhkan daripada aku ya Bapa. Tapi ketika dia mendengarkan suara, ketika dia tahu, oh ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya harus apa? Demikian juga ketika kita mengalami pergumulan, kalau Tuhan katakan kamu ini harus tanggung ini, kita harus siap. Kita harus siap membangun pergumulan itu. Seperti itu Yesus. Kita harus siap menanggung. Kita tidak boleh memberontak. Kalau Tuhan katakan ini yang harus kamu alami, ini yang harus kamu derita, kamu tidak boleh putus asa Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberontak sama Tuhan. Kita harus siap, taat, menjalani apa yang Tuhan kehendaki kita. Kita harus menaklukkan seluruh keinginan kita. Kita harus menaklukkan
bawah kehendak Kristus. Bukan kita menaklukkan kehendak Bapa di bawah kehendak kita. Itu hal yang salah. Kebanyakan orang-orang percaya, orang-orang Kristen sudah tahu bahwa ini adalah kehendak Bapa, tapi masih ngotot. Oh, ini keinginan saya, Tuhan. Artinya dia menaklukkan kehendak Bapa di bawah kehendaknya itu. Dan ujung-ujungnya ketika kehendaknya tidak tercapai, putus asa, kecewa, menyalahkan Tuhan. Orang percaya tidak boleh seperti itu. Boleh terjadi, harus menaklukkan keinginan diri kita di bawah keinginan Tuhan. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Kita tidak boleh menaklukkan kehendak Bapa di bawah keinginan kita. Kita tidak boleh keinginan kita tinggi daripada keinginan Tuhan. Itu adalah sikap orang yang belum percaya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita ketika menghadapi pergumulan yang berat. Pergumulan Yesus bukan hanya pergumulan yang seperti kita alami. Pergumulan Yesus sudah pergumulan bagaimana dia mengalami penyaliban, menggantikan kita di atas kayu salib. Ketika dia bergumul, dia datang kepada Bapa berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Tapi ketika dia mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya, dia menjalani semuanya itu dengan tulus, taat, tanpa pemberontakan. Dia menjalani semuanya itu siap menanggung penderitaan, penyaliban sampai mati dan mengalami keterpisahan dari Allah yang hebat demi kita. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen sejati, sebagai pengikut Kristus yang sejati, ketika kita mengalami kesulitan ini di dalam hidup kita, ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita, datanglah, berdoalah kepada Yesus, mohon pertolongan pada Tuhan, mohon pertolongan kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus juga berbicara di dalam setiap pertemuan itu, ini yang harus kamu tanggung. Jalani dengan tulus hati, jalani dengan penuh ketaatan, tanpa pemberontakan. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang rencana Allah, pasti baik untuk kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa setiap kita memiliki yang namanya pergumulan. Setiap kita tidak luput yang namanya pergumulan. Pasti. Saya tidak tahu apa yang sedang digumulkan Bapak Ibu saya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan yang ada, mari kita bawa di bawah kaki salib Kristus. Kita berdoa, memohon Tuhan, bagaimana kita menanggung pergumulan itu sama seperti Kristus. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap pergumulan kita harus taklukkan di bawah kehendak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur untuk mendapat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Ketika kami mengalami pergumulan, kami harus pergi menghadap Engkau melalui doa kami, menyampaikan setiap pergumulan yang kami alami. Di saat kami bergumul juga ya Tuhan, kami boleh mendengarkan suara Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kami menghadapi pergumulan itu. Tapi jika Tuhan menghendaki kami menghadapi satu pergumulan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, mohon Tuhan berikan kekuatan di dalam menjalani pergumulan itu, dan biarlah keinginan daging kami, kehendak kami taklukkan di bawah keinginan Tuhan. Kami taklukkan di bawah kehendak Tuhan. Jikalau selama ini yang Tuhan ketika kami mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, seringkali kami lebih menunjukkan keinginan kami. Tuhan ampuni kami. Saat ini kami telah diajarkan kebenaran firman-Mu.
Di dalam setiap pergumulan kami harus takluk di bawah kehendak Tuhan, bukan kehendak KPJ. Dalam firman ini yang Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat lakukan dimanapun kami berada. Dan setiap pergumulan yang kami alami, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kami dan terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan. Berkati jemaat-jemaat ya Tuhan, tidak melewati setiap pergumulan yang mereka alami. Tolong mereka, bimbing mereka sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Dalam firman ini terus mengalir dalam kehidupan. Di doa kami hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalikan kepada Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita saatnya adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan pada hari ini dijalankan 2 kali untuk kas gereja dan mendukung Mukernas sendiri. Sambil kalau persembahan dijalankan, mari kita pujikan satu pujian perubahan ajaib dalam hidup. Untuk ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai, untuk ibadah pemutar majalah Pelabuhan setiap hari Sabtu jam 5 bertempat di
di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Untuk ibadah kaum ibu setiap atau wanita setiap hari Rabu setiap jam 5, setiap hari Rabu jam 5 sore. Untuk kelas katekisasi setiap hari Selasa jam 4 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Gilar Yonatan Marcelino pada tanggal 28 kemarin. Untuk seluruh jemaat diimbau untuk menabung untuk biaya retreat pada tanggal 15 sampai 16 Mei. Untuk laporan persembahan sudah dicatat. Jika ada kekeliruan nominal, silahkan menghubungi kami. Untuk penata layanan Minggu 10 April 2022, pengkhotbah akan dilayani Pendeta Hana, liturgus Ibu Muji, musik Saudari Lili, backing vokal Saudari Prisma dan Saudari Vika, kolektor Ibu Alia dan Saudari Elia, penyambut Ibu Mega dan Saudari Penny. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan untuk seluruh kita. Saat ini jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan tolong Engkau sertai mereka di perjalanan, tibakan dengan selamat sampai di rumah mereka. Sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan memberkati setiap kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita pulang dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita pulang dan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dalam wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Saat itu selesai, minta waktunya sejenak.